kenapa saya itu membuat tutorial seperti ini. Jadi selama ini teman-teman itu banyak yang penasaran tentang channel ini. Siapa sih dia itu? Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton, enjoy. Hello YouTube, welcome to my channel. Jadi saat ini saya akan berbagi informasi kepada teman-teman semua, dan saya harap juga teman-teman semua pada sehat selalu ya. Jadi yang pertama saya sampaikan kenapa saya itu membuat tutorial seperti ini. Jadi selama ini teman-teman itu banyak yang penasaran tentang channel ini. Siapa sih dia itu? Dia itu tinggal di mana? Jadi sebelumnya saya mau memperkenalkan diri kepada teman-teman. Biarpun ada yang sudah kenal dengan saya, dan barangkali juga banyak yang belum kenal dengan saya. Jadi barulah pertama kali ini saya berbicara di hadapan teman-teman semua melalui kamera. Jadi lantaran banyak teman-teman yang memberikan pesan, yang mengirimkan chat kepada saya, abang dari mana, di mana tinggal abang. Jadi sebenarnya saya itu ya sobat, saya itu tinggal di Nias, Sumatera Utara. Jadi biarpun teman-teman banyak yang masih ragunya di mana, nantilah saya akan bahas nanti. Jadi selama ini saya itu sudah mendaftar di YouTube sejak tahun 2017 bulan 2 kalau nggak salah kemarin tuh. Jadi awalnya sih saya itu ragu dengan YouTube ini. Ini apa ini YouTube ini? Untuk apa saya upload video? Apakah ada imbalannya gitu nanti? Atau bagaimana? Jadi setelah saya telusuri, saya share dia apa manfaat dari YouTube ini. Sebenarnya kenapa sih banyak orang yang membuat channelnya di YouTube, yang mengupload video sebanyak mungkin? Ada apa gitu kan? Jadi saya telusuri, ini YouTube ini memang sangat bagus untuk kita semua. Kenapa saya bilang demikian? Karena di YouTube ini apapun yang kita cari pasti dapat. Baik dalam itu, pasti tahulah teman-teman apa kebutuhannya, di share di YouTube ini pasti dapat. Jadi ada yang mau saya sampaikan ke teman-teman semua. Di channel ini berisikan video-video tentang karaoke musik. Jadi ada banyak yang pesan dari teman-teman kemarin. Jadi ada yang belum saya jawab, dan ada juga yang sudah saya jawab. Jadi untuk pertanyaan teman-teman,
pertanyaan teman-teman ini ada yang dari Cipta G Sembiring Meliala. Mantap, kalau bisa dibuat bagian style yang kosong tapi dengan tempo dan variasi yang sama, biar sama main manual. Mana tahu ada yang mau nyanyi, sekedar saran. Mantap. Jadi teman-teman, ini Pak Sembiring ini dukungannya sangat luar biasa di channel ini. Jadi sebenarnya ini chat yang sudah lama, jadi saya bahas kembali. Jadi dia ini memberikan motivasi kepada saya bahwa musik keyboard itu biar sekalian nyanyi gitu. Jadi saya menghargai sekali komentar sahabatku ini. Terus ada nih yang dari Frans Telom Benua, request musik dijadikan karaoke bisa bang. Jadi ini yang baru ini, tadi di chat 7 jam yang lalu. Sementara ini dulu channel kita ini lagi ditinjau oleh pihak YouTube. Jadi kalau saya buat karaoke itu tidak sembarangan gitu, kecuali kalau sudah dimonetisasikan oleh YouTube nanti baru bisa nanti. Jadi biarpun nanti terkena hak ciptanya, jadi ada itu nanti di pengaturannya, itu cara mengaturnya nanti. Jadi untuk saat ini dulu belum bisa kita buat lagu-lagu karaoke yang berbahasa Indonesia atau umum lah ya gitu ya. Jadi selanjutnya ada dari saudara kita, ini chatnya sudah lama nih bro, 8 bulan yang lalu. Salam dari si Antar Brother, keren stylenya, mantap. Oh, terima kasih Pak Yuda Surya Wirawan. Jadi salam buat di sana ya bro, di Siantar sana. Ada nih lagi, nama channelnya Lagu Rohani Indonesia. Keren kali stylenya bang, bagi-bagilah bang. Jadi memang di sini sudah saya jawab, jadi saya jawab aja melalui video ini. Jadi ini style yang saya buat ini adalah style sampling. Jadi sampling itu maksudnya drum kit sama voice-nya itu saya langsung membuat sendiri dia pakai program laptop, bukan ada sih banyak aplikasi yang saya gunakan dalam membuat sampling keyboard Yamaha ini. Nah, ada nih lagi chat yang dari sahabat kita, nama channelnya Tigan Tulus. Kalau yang ngata-ngatain Yamaha kalah jauh dari KN, kalau lihat ini pasti tergiur juga pakai Yamaha. Yamaha semakin di depan, gas full terus, jangan kasih kendor. Salam satu merek dari Medan, Jos. Nah ini saudara kita Tulus ini, terima kasih bro yang dari Medan. Jadi sebenarnya apapun jenis atau merek keyboardnya itu sama aja semua bro, sama aja semua, baik itu Yamaha, Technics maupun Core, apa itu lagi, satu lagi Roland. Jadi sebenarnya keyboard itu sama aja semua. Jadi intinya di sini saya ambil tergantung kitanya, tergantung kita cara memprogramkannya bagaimana. Kalau memang programnya bagus, tentu hasilnya itu bagus. Jadi saya
berikan contoh lah saat ini. Saat ini saya pakai Yamaha. Dulu saya itu pakai teknis kayak 6500 sama kayak 6000. Jadi setelah saya telusuri ini, Yamaha ini memang ada kelebihannya dan kelemahannya juga ada. Jadi memang begitu juga sebaliknya, baik di teknis juga memang ada kelebihannya juga ada, kelemahannya pun juga ada. Baik itu di di core ada kelebihan dan ada juga kelemahannya. Jadi saya bahas satu-satu dulu. Di teknis yang di teknis ini versi lama ini bro, teknis. Jadi bagus dia, bagus. Cuman setelah keluar Yamaha yang versi baru ini, ya tentu kan semakin hari kan semakin berkembang dia. Produknya itu kan semakin dibaguskan gitu. Jadi kelebihan juga Yamaha, kelebihan juga yang teknis ini karena banyak pemakainya. Dari dulu memang saya melihat banyak yang pemakai teknis ini, jadi otomatis style-stylenya sudah banyak diprogram gitu. Jadi makanya dia itu bagus gitu, stylenya udah diprogram oleh banyak semua kalangan gituan yang udah profesional gitu, yang programkan musik style gitu. Jadi di Yamaha ini teman-teman berbeda dia dengan teknis. Jadi Yamaha ini sebenarnya dia hanya satu program, yang satu program itu bisa dimasukin stylenya itu banyak sekali teman-teman, ratusan bahkan ribuan style pun bisa dia masuk. Jadi ada caranya untuk memprogramkannya. Itu salah satu juga kelebihan daripada Yamaha ini. Nah, untuk Yamaha yang versi sebelumnya, seperti saya nggak mau menyebutkan tipenya, jadi yang versi sebelumnya ini teman-teman memang dia itu banyak kekurangan. Jadi setelah keluar ini versi yang baru PSR 970, 975, bahkan ada yang baru muncul saat ini SX 700, SX 900. Bahkan ada itu kudu cek di Google itu kemarin, ada yang PSR SX 1000. Wah, mantap juga itu teman-teman ya. Tapi dia itu touch screen ya, layar sentuh dia. Jadi itu adalah semua produknya itu semakin hari semakin dibaguskan gitu produknya. Jadi kesimpulan yang saya ambil di sini, semua itu keyboard itu sama aja. Chord juga begitu juga, yang chord yang baru-baru ini, yang baru-baru muncul sekarang ini, PA 600, PA 700, PA 800, bahkan ada PA 1000 kalau nggak salah ya. Soalnya saya belum pernah pakai itu yang chord, tapi setahu saya sih samplingnya itu sama dia dengan Yamaha ini. Yang chord juga di sampling juga. Dia membutuhkan sampling. Nah, terlebih dahulu teman-teman, dari tadi saya menyebutkan terus sampling itu apa, itu sampling. Jadi sebenarnya sampling itu berupa aplikasi teman-teman.
sampling itu apa ya namanya ya, gimana ya, jadi ibaratnya lah wadahnya gitu, wadah dari keseluruhan drum kit sama voice gitu. Jadi jika sudah kita menyatukan dia di wadahnya itu tadi, atau di samplingnya itu tadi, di satu program itu tadi, maka kita savekan dia, terbentuklah dia menjadi satu aplikasi. Jadi aplikasi tersebut bisa langsung diinstal di keyboardnya gitu. Jadi memang sih ada banyak caranya, lama proses pengerjaannya gitu. Saya kemarin membuat sampling saya ini kurang lebih 2 bulan, teman-teman. Jadi cukup lelah saya di situ membuatnya, siang malam tanpa tidur. Biarpun nanti tidur ya cuman dalam 24 jam itu tidur cuman entah 3 jam aja, kan lelah. Jadi itu kemarin saya lakukan di bulan atau di tahun 2019 itu tadi, teman-teman. Jadi saya memakai Yamaha ini, teman-teman, baru aja, gak sampai 2 tahun. Jadi setelah saya telusuri programnya itu bagaimana, itu sampling itu bagaimana, itu teman-teman yang lain itu kok bisa itu membuat sampling. Jadi barangkali yang nonton video saya ini juga barangkali ada yang bisa membuat sampling juga, dan ada juga yang belum bisa gitu, jadi belum tahu apa-apa gitu. Jadi maaf, untuk ke depan ini nanti saya akan membuat video tutorial mengenai cara program keyboard Yamaha sampling, cara untuk membuat dia suaranya itu bagus, gitu, cara membuat editing yang bagus buat style gitu, biar kalau kita dengar dia biar jernih dia hasilnya, kira-kira begitu, teman-teman. Jadi istilahnya kita itu saling berbagi lah. Jadi saya kemarin udah buat video, jadi saya paparkan di situ apa ya kemarin ya, kalau udah nyampe 20.000 subscriber di channel saya ini, jadi saya bongkar rahasia sampling. Saya memang gitu, teman-teman, saya tidak bohong. Kalau udah nyampe nanti 20.000 subscribe channel ini, saya akan bongkar, teman-teman, rahasia sampling, mulai dari nol sampai jadi. Jadi awalnya sih agak lama pembuatannya. Jadi kita nanti bikin video itu, cara membuat sampling itu kita skip dia gitu. Jadi apa tujuannya ini, biar musisi kita di Indonesia ini biar lebih semangat lah gitu ya kan. Jadi selama ini keyboard Yamaha ini masih diragukan ya, teman-teman, masih diragukan. Ada itu kemarin chat atau komentar-komentar di sebuah grup Facebook, katanya itu Yamaha gak bagus, simbal-simbalnya macam suara piring-piringan gitu, macam gendang-gendangnya lagi kurang mentok itu,
gendangnya itu, tom-tomnya itu, senarnya lagi kurang katanya. Jadi saya telusuri orangnya. Saya kirim pesan sama dia, "Bang, jangan samakan semua. Ya, jangan samakan semua. Keyboard itu semuanya bagus. Jadi pabrikannya itu nggak mungkin dia produksikan merek keyboardnya kalau tidak bagus." Saya bilang sama dia, kalau memang abang benar-benar menyatakan perkataan abang itu bahwa Yamaha itu kurang bagus, kurang kondusif gitu. Saya tantang dia teman-teman. Saya bilang sama dia, oke, kalau memang abang itu ahli program. Jadi kebetulan si kawan ini dari dari sana lah gitu ya. Ini dia itu pemakai KN 7000. Jadi dia itu katanya KN 7000 nya itu gak ada tanding, gak ada saingan karena dia itu ahli jago untuk program musik. Jadi setelah kami berkomentar, saya kasih saran sama dia, "Bang, itu keyboard itu sama dia, Bang. Jadi yang berbedanya, Bang, yang mengoperasikannya itu bagaimana dia operasikan, ibarat mobil lah sekarang, yang menyetir mobil itu mobilnya itu dia arahkan di kanan, ya terpaksa mobilnya juga ikut ke kanan. Kalau dia arahkan ke kiri, dia juga mengarah ke kiri. Kalau dia mengarahkan lurus, ya lurus saja dia. Jadi tergantung kitanya itu semua." Saya bilang sama dia, programnya itu tergantung kita, Bang. Jadi sempat itu kemarin itu berdebat. Jadi sampai saya bilang sama kawan itu terakhir, "Bang, gini aja, Bang, kita tidak perlu berdebat. Jadi kalau memang abang itu benar-benar mempertahankan komentarnya itu, kirim satu style aja, yang style kan 7000 abang, yang hasilnya itu benar-benar bagus menurut abang. Kirimkan sama saya style itu, entah dangdut, remix dia, entah house gitu kan. Jadi biar saya programkan juga nanti di Yamaha saya. Jadi nanti kita sama-sama bunyikan dia, mana yang lebih bagus. Bahkan bukannya lebih bagus lah, sama lah gitu ya kan." Dia bilang sama aku, "Enggak, bukan masalah itu yang dia Yamaha itu senarnya itu kurang." Ya, memang kurang, Bang, tapi tergantung aja pengoperasiannya sekarang bagaimana. Jadi saya kritik dia, akhirnya dia itu diam. Jadi saya tanya dia juga untuk program KN 7000 itu juga, akhirnya dia juga diam. Jadi bukannya saya itu muji diri teman-teman, bukan. Jadi saya memang jujur kepada teman-teman semua. Saya itu main keyboard ini masih ada kelemahan, kekurangan. Bahkan teman-teman yang nonton video saya ini pasti ada yang lebih pintar dari saya untuk mengoperasikan keyboard, program keyboardnya gitu. Jadi untuk saat ini teman-teman, saya kira sekian dulu informasi dari saya dan perkenalan saya kepada semua teman-teman yang setia menonton video ini. Saya kira demikian yang saya sampaikan. Jadi untuk teman-teman yang
belum subscribe, silakan untuk di subscribe ya teman-teman, dan share video ini agar teman-teman itu bisa ya gitulah pokoknya. Oke, terima kasih, salam.